Bangsa Israel begitu menderita menjadi budak di Mesir, di bawah Firaun yang jahat. Bangsa Israel berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membelah Laut Teberau, memberi tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel, memberi minum air dari batu, memberi roti dari surga. Begitu besar penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan ingin memberikan tanah Kanaan yang subur untuk bangsa Israel yang dikasihinya. Akan tetapi, bangsa Israel ketika mendengar bahwa tanah Kanaan didiami oleh bangsa yang jahat dan kuat, bangsa Israel ketakutan dan tidak mau pergi ke tanah Kanaan. Betapa sedih dan marahnya Tuhan kepada bangsa Israel karena ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan, walau telah merasakan kasih Tuhan dan mujizat Tuhan yang begitu besar selama membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel yang telah menolak masuk ke Kanaan harus berkeliling di padang pasir karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Setelah 40 tahun, setelah Musa dan generasi yang menolak masuk Kanaan mati, kini saatnya Tuhan ingin memenuhi janjinya kembali kepada bangsa Israel, yakni masuk ke tanah Kanaan. Tuhan menyuruh Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan meminta Yosua dan bangsa Israel untuk percaya dan taat, karena Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menaklukkan tanah Kanaan. Yosua atas perintah dari Tuhan memerintahkan para imam mengangkat tabut perjanjian, berjalan di depan, diikuti seluruh bangsa Israel yang kini berjumlah jutaan orang. Tantangan pertama yang mereka harus hadapi, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan yang sedang penuh dialiri air. Para imam berjalan di depan dengan membawa tabut perjanjian, diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Para imam harus melangkahkan kakinya masuk ke Sungai Yordan. Apakah bangsa Israel mau percaya dan taat? Dengan imannya kepada Tuhan, para imam melangkahkan kakinya. Seketika itu juga Sungai Yordan terputus, airnya tidak mengalir. Tanah yang diinjak oleh para imam menjadi kering, diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Dengan iman, maka Tuhan akan membukakan jalan. Dari sungai yang terputus, setiap suku Israel mengambil satu buah batu untuk membuat tanda peringatan. Dengan tanda peringatan ini, setiap generasi bangsa Israel bisa ingat bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Orang-orang Kanaan yang mendengar berita bangsa Israel telah melewati Sungai Yordan dengan cara yang sangat luar biasa. Mereka segera menutup pintu-pintu gerbang tembok Yeriko. Mereka takut mereka akan diserang oleh bangsa Israel. Ketika sedang berdiri dekat Yeriko, Yosua bin Nun melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus yang adalah Panglima Bala Tentara Allah.
Yosua segera sujud menyembah. Tuhan telah siap berperang bersama bangsa Israel. Yosua dan bangsa Israel bersiap-siap. Saatnya telah tiba. Orang-orang bersenjata pada barisan terdepan. Di belakangnya berdiri tabut perjanjian dengan dibawa oleh 7 orang imam dengan membawa 7 sangkakala dari tanduk domba dan diikuti oleh barisan penutup. Pada saat mengelilingi tembok Yeriko, para imam harus meniup sangkakala dan tidak boleh ada yang bersuara. Setelah barisan siap, mereka mulai mengelilingi tembok Yeriko. Mereka maju. Prajurit-prajurit di dalam tembok Yeriko yang berjaga-jaga melihat kedatangan barisan bangsa Israel. Hei, lihat! Apa yang mau dilakukan oleh bangsa Israel tersebut? Mereka membentuk barisan. Lihat. Barisan tersebut berjalan mulai mengelilingi tembok Yeriko ini. Lihat, mereka meniup sangkakala. Wah, apa yang bisa dilakukan dengan meniup sangkakala? Hei, kalian mau bermain musik? Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian mau masuk ke dalam untuk bermain musik? Para imam dan bangsa Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko dan taat. Mereka tidak membalas walaupun diejek. Setelah mengelilingi tembok Yeriko yang besar selama 1 putaran, barisan bangsa Israel kembali. Hari kedua, mereka melakukan hal yang sama, mengelilingi 1 kali tembok kota Yeriko. Hari ketiga, mereka mengelilingi 1 kali tembok Yeriko. Hari keempat, mereka mengelilingi 1 kali tembok Yeriko tanpa bersuara. Hari kelima, hari keenam, mereka mengelilingi 1 kali tembok Yeriko tanpa bersuara dan hanya meniup sangkakala. Walaupun setiap hari semakin banyak prajurit-prajurit bangsa Kanaan yang mengejek mereka, mereka taat. Bangsa Israel taat, tidak membalas. Yosua bin Nun menyiapkan kembali barisan. Hari ini barisan akan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan diakhiri dengan tiupan sangkakala yang panjang. Pada saat terdengar tiupan sangkakala yang panjang, bersoraklah seluruh bangsa Israel, karena Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko kepada kita. Hari ketujuh, mereka mulai mengelilingi tembok Yeriko 1 putaran, 2 putaran. Hei, lihat, hari ini mereka tambah gila. Mereka kembali memutari tembok kita. Lihat, mereka kembali memutarinya. Mungkin mereka berusaha lebih keras, karena kemarin tembok ini tidak bergerak sama sekali. Betul kawan, mereka kembali mengitarinya lagi. Lihat kawan, mereka kembali memutari tembok ini lagi. Aku hitung mereka sudah memutarinya 6 kali. Hari ini mereka berusaha lebih keras ternyata. Putaran ketujuh.
tentara-tentara di atas tembok Yeriko semakin keras menertawai barisan bangsa Israel. Ketika selesai, terdengarlah sangkakala yang panjang dan terdengar sorakan dari bangsa Israel. Di tengah teriakan-teriakan bangsa Israel, tiba-tiba terdengar gemuruh. Seketika itu juga tembok Yeriko runtuh. Sorak kegembiraan dari bangsa Israel, dan bangsa Israel masuk kota Yeriko dengan percaya dan taat. Bangsa Israel bisa memenangkan tanah Kanaan karena bangsa Israel memiliki Allah yang luar biasa. Bangsa Israel memilih percaya dan taat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita memilih percaya dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan